Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Semua boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ketaatan yang Membebaskan, ditulis oleh Tom Felton.
Mari kita mulai kisah inspiratif. Raut wajah gadis muda itu mencerminkan kecemasan dan rasa malu memasuki Olimpiade musim dingin 2022. Kesuksesannya sebagai atlet seluncur indah tak tertandingi, serangkaian gelar juara seakan telah memastikan bahwa ia bakal meraih medali emas. Namun kemudian, hasil tes doping menunjukkan keberadaan zat terlarang dalam tubuhnya. Ekspektasi dan kecaman membebaninya begitu rupa, sehingga ia terjatuh beberapa kali di nomor free skate dan membuatnya gagal naik podium. Tidak ada medali yang berhasil diperolehnya. Sebelum skandal terjadi, gadis muda itu pernah mempertunjukkan kebebasan dan kreativitas artistiknya di atas es. Tetapi sekarang tuduhan bahwa ia melanggar aturan telah menghancurkan mimpinya. Sejak awal manusia diciptakan, Allah sudah menyatakan pentingnya ketaatan saat kita menerapkan kehendak bebas yang kita miliki. Ketidaktaatan telah membawa kerusakan yang luar biasa kepada Adam, Hawa, dan kita semua, karena dosa mendatangkan kehancuran dan kematian ke dalam dunia. Kejadian 3 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Namun, itu bukanlah rancangannya yang semula. Allah telah memberitahu Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali buah dari satu pohon. Kejadian 2 ayat 16 dan ayat 17. Ketika mengira, mata mereka akan terbuka, dan mereka akan menjadi seperti Allah, Adam dan Hawa pun memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 5 dan Kejadian 2 ayat 17. Akibatnya, timbullah dosa, rasa malu, dan kematian. Dalam kemurahan hatinya, Allah memberi kita kebebasan dan begitu banyak hal baik untuk kita nikmati. Yohanes 10 ayat 10. Dalam kasih-Nya, Dia juga memanggil kita untuk menaatinya demi kebaikan kita. Kiranya Dia menolong kita untuk memilih ketaatan, agar kita menemukan kehidupan yang penuh sukacita dan bebas dari rasa malu. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana dunia memandang kebebasan. Mengapa menaati Allah dan kehendak-Nya pada akhirnya akan mendatangkan kebebasan? Hal ini patut kamu ketahui. Frasa penolong baginya, yang sepadan dengan Dia, Kejadian 2 ayat 18, adalah pernyataan yang dinamik. Secara harfiah itu berarti, penolong yang cocok baginya, atau penolong yang memenuhi kekurangannya. Mungkin ini untuk mengakui apa yang Adam ketahui ketika ia menamai binatang-binatang. Binatang-binatang itu bukan teman yang sepadan baginya, karena yang ia butuhkan adalah seorang penolong. Tidak seperti binatang, Adam merasa dirinya belum lengkap. Namun, kata penolong tidak mengacu kepada kelemahan. Bahkan, kata Ibrani yang dipakai di sini berulang kali dipakai dalam Perjanjian Lama untuk mengacu kepada Allah itu sendiri. Dapat kita lihat pada kitab Mazmur 33 ayat 20, Mazmur 70 ayat 6 dan Mazmur 115 ayat 9. Alih-alih suatu istilah yang merendahkan, pertolongan atau penolong dipakai untuk menggambarkan kekuatan Allah yang datang membantu kita dengan segenap kuasa-Nya. Keluar dari pembahasan di atas, saya ingin melontarkan pendapat untuk saudara. Mengapa Allah menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden? Allah menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden untuk memberi Adam dan Hawa pilihan, taat kepada Allah atau tidak.
Adam dan Hawa bebas melakukan apa yang mereka inginkan, kecuali makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jika Allah tidak memberi mereka pilihan, pada dasarnya mereka hanyalah robot yang hanya melakukan apa yang diprogramkan. Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai makhluk yang bebas, dapat mengambil keputusan, dapat memilih yang baik dan jahat. Supaya Adam dan Hawa benar-benar bebas, mereka harus memiliki pilihan. Pada dasarnya, tidak ada yang jahat mengenai pohon itu atau buahnya. Rasanya tidak mungkin hanya dengan memakan buah dari pohon itu dapat memberi Adam dan Hawa pengetahuan yang lebih banyak. Ketidaktaatan mereka yang membuka mata Adam dan Hawa pada kejahatan. Dosa ketidaktaatan mereka kepada Allah yang membawa dosa dan kejahatan ke dalam dunia, termasuk ke dalam hidup mereka. Memakan buah pohon itu sebagai tindakan ketidaktaatan kepada Allah yang memberi Adam dan Hawa pengetahuan akan kejahatan. Kejadian 3 ayat 6-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Allah tidak menghendaki Adam dan Hawa untuk berdosa. Allah mengetahui apa akibat dari dosa. Allah mengetahui bahwa Adam dan Hawa akan berdosa, dan karena itu akan membawa kejahatan, penderitaan, dan kematian ke dalam dunia. Kalau begitu, mengapa Allah menempatkan pohon itu di dalam Taman Eden dan mengizinkan iblis mencobai Adam dan Hawa? Allah menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat untuk memberi Adam dan Hawa pilihan. Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Adam dan Hawa untuk membuat mereka memilih. Adam dan Hawa menjatuhkan pilihan, berdasarkan kehendak bebas mereka sendiri, untuk tidak taat kepada Allah dan memakan buah terlarang. Akibatnya, kejahatan, dosa, penderitaan, penyakit dan kematian melanda dunia sejak saat itu. Keputusan Adam dan Hawa mengakibatkan setiap orang lahir dengan natur dosa, kecenderungan untuk berdosa. Keputusan yang diambil oleh Adam dan Hawa akhirnya menuntut kematian Yesus di atas salib dan menyebabkan ia harus mencucurkan darahnya untuk kita. Tapi, melalui iman kepada Kristus, kita dapat dibebaskan dari konsekuensi dosa dan pada akhirnya bisa bebas dari dosa. Kiranya kita mengaminkan kata-kata dari Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 24-25. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih atas kebebasan dan kehidupan sejati yang kutemukan saat aku memilih taat kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.